Jadi pemasteran pakai MP3 itu tidak selamanya jelek ketika kita bisa memaksimalkan dan memanfaatkannya dengan baik. Itu tidak 24 jam full ya. Kalau penalaran saya ketika saya kasih 24 jam full, burung jenuh mendengarkan itu terus. Apa burung malah akan stres, jadi dia biasanya malah nggak masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Oke GT yang ke depan akan insya Allah akan membahas tentang seputar burung dan berbagi tentang perawatan burung. Ya, langsung saja kita akan membahas kali ini tentang pemasteran burung. Itu efektif pakai MP3 apa pakai masteran burung-burung asli. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas dulu tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing masteran ini ya, entah itu MP3, entah itu burung asli ya. Pertama kita akan membahas tentang plus minusnya kita memaster burung dengan MP3. Jadi tidak selamanya pakai MP3 itu jelek ya. Justru kalau menurut saya pribadi, efektivitas masuknya ke burung itu lebih efektif MP3. Tapi ketika kita tahu bagaimana cara memaster pakai MP3 yang benar. Ya, kalau kita membahas MP3 khususnya, MP3 itu punya kelebihan dan punya kelemahan. Plusnya pakai MP3, kita bisa mendengarkan MP3 itu ke burung sesuai dengan kemauan kita. Kita tahu waktu-waktu efektif biasanya burung itu menyerap masteran itu kapan. Itu keunggulan pakai MP3. Nah, kelemahannya apa? Lagu yang dibawakan burung itu tidak sefrekuensi, setajam burung asli. Itu udah jelas, nggak bisa dipungkiri. Nah, terus kelebihan dan kekurangannya pakai burung asli apa? Kita juga harus tahu dulu. Kelebihan pakai burung asli sudah pada tahu semua pasti teman-teman ya. Suara lebih tajam, jernih, dan bahasanya itu bahasa enaknya itu getaannya itu sama seperti burung asli. Nah, kelemahannya ketika burung kita itu tidak cerdas, justru jarang burung kita yang masuk ketika kita pakai masteran burung asli. Nah, lalu bagaimana kita dalam menyikapinya? Bagusnya seperti apa? Efektifnya seperti apa ketika kita punya burung-burung piyek, burung-burung trotolan khususnya murai, kedepannya biar lagu dan irama lagunya itu sesuai yang kita inginkan. Kalau saya pribadi menyarankan pakai dua-duanya ya, pakai MP3, pakai burung asli. Nah, ketika kita pakai burung asli, udah dipastikan lah burung asli itu ketika gacor ya gacor, ketika tidak ya hanya waktu-waktu tertentu dia itu akan gacor. Nah, kalau pakai MP3, menurut saran saya kita harus mempelajari burung-burung itu biasanya itu menyerapnya kapan sih. Kalau saya pribadi memaster pakai MP3 itu tidak 24 jam full ya. Kalau penalaran saya ketika saya kasih 24 jam full, burung jenuh mendengarkan itu terus. Apa burung malah akan stres, jadi dia biasanya malah nggak masuk. Nah, kapan berarti waktu yang tepat? Kalau menurut saya, pagi. Ketika burung pagi lah di embun, apa-apa, waktu-waktu ngembun maksudnya, kan otomatis burung-burung teman-teman, ya ada yang di embun lah secara trotol, secara piyek, tapi jarang ya. Pagi. Apa setelah kita sholat subuh kita dengarkan masteran, terus menjelang dia istirahat, jadi cukup kita dengarkan pagi dan sore sajalah, malam itu paling sampai jam-jam 7 itu biasanya malah efektif masuk. Nah, secara volume masteran jangan kenceng-kenceng, samar-samar aja didengarkan burung. Nah, terus lagunya apa aja? Apakah 5 lagu, 6 lagu sekaligus? Kalau saya pribadi menyarankan 1 minggu 1 lagu ya. 1 minggu ibaratnya kita masukin kenari. Udah 1 minggu itu pagi sore kita dengerin 1 lagu kenari. Terus minggu kedua kita ganti lagi 1 lagu. Terus biasanya malah efektif seperti itu.
Nah, alangkah baiknya ketika di situ juga ada burung asli. Jadi menurut pemahaman saya, kita masuknya ke burung itu efektif pakai MP3 secara kualitas suara nanti kita dukung dengan masteran burung asli. Kalau saya seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Karena ada satu dua kicomania ya yang tidak seneng pakai masteran MP3, lebih senang pakai burung hidup. Tapi juga ada juga yang malah nggak senang pakai burung hidup, pakainya MP3. Itu juga ada plus minusnya ya. Kita nggak usah memperdebatkan karena selera orang masing-masing. Terus kita berdebat ya sesuai dengan kesukaan kita saja. Karena MP3 itu juga ngirit kita itu ya, paling beli MP3 kita colok listrik selesai, kita nggak kasih makan minum. Nah, kalau burung asli pasti makan minum, tapi emang kualitas suaranya kalau dibandingkan dengan MP3 emang bagus, bagus burung-burung masteran asli. Nah, di sini kita harus bisa mengemik, kita mic asli dan MP3. Ketika pakai MP3 udah masuk ya ini kenari, kita sikat aja pakai kenari. Wah, ini labetnya udah masuk pakai MP3, udah kita tempel pakai burung asli. Nah, menurut pemahaman saya, kalau saya pribadi, dengan begitu frekuensi MP3, ketika burung masih seneng-senengnya bunyi, pasti dia akan ikut ke burung asli. Nah, kalau saya seperti itu ya pemasteran burung ya teman-teman. Dan selama yang saya praktekkan rata-rata ya lumayan efektif lah. Lumayan efektif. Nah, nanti ketika udah mulai mutasi, lagu yang sering dia keluarkan secara panjang-panjang itu apa? Kita hajar di lagu itu. Untuk mematangkan suaranya, untuk dia biar lebih sering mengeluarkan suara itu ya. Ya mungkin pada pembahasan kali ini garis besarnya seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman, ini berbagi, ini juga nggak menggurui. Saya pribadi juga masih belajar. Kalau ada yang kurang, ada yang ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar, beri masukan untuk perbaikan saya pribadi juga. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.